Jemaah yang kami hormati, alhamdulillah kita masih mengenai tentang masalah yang berkaitan dengan ruh. Miskatul Anwar hada Miskatul Anwar. Qala ba'dul ulama, qala berfatwa ba'dul ulama, sebagian ulama yang ada yang berpendapat innal adzaba ala ruhi dunal badan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menimpakan suatu azab, siksaan itu hanya rohnya saja, bukan badannya. Itu menurut sebagian ulama pendapat. Boleh. Ini namanya pendapat. Terus waqala ba'du akhar, ada juga sebagian lagi yang lainnya berpendapat lagi, innahu ala badani dunaru, menyiksa manusia yang bersalah hanya badannya saja, bukan rohnya. Ada yang berpendapat Allah Ta'ala akan menyiksa orang hamba Allah Ta'ala dengan rohnya, badannya tidak. Ada yang berpendapat hanya badannya saja, rohnya tidak. Ya. Wa qala ba'du akhar inna ruh wal badanu ila ghairi dzalika minal aqwali. Ada juga yang berpendapat lagi, sebagian lagi, roh dan badannya tetap disiksa. Ya. Ila ghairi dzalika minal aqwali, dan fatwa yang lainnya pun berbicara seperti demikian. Roh dan jasadnya disiksa. Pendapat, ya, pendapat itulah, ya. Kita tidak boleh kita menganukan pendapat sendiri, karena berapa pendapat itu mempunyai dalil masing-masing. Tidak boleh kita ego. Oh, pendapatku ini yang paling benar, nyalahkan orang, tidak boleh. Ya, karena mempunyai hujah sendiri-sendiri. Fa inna qila la yajuzu ayu adabul badanu li'anau halu ali ruhi fayatami'u adabahu. Katanya sebagian ulama lagi ada juga yang menjawabnya. Allah Ta'ala ini jawabannya, ya. Wa amallati ayradaki fa inna qila la yajuzu qultu inna qadirun. Jadi dijawab. Kami jawab Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan apa? Ya, menciptakan pada badan itu semacam kehidupan. Sekedar dia dapat merasakan sakit atau juga merasakan nikmat tanpa harus mengembalikan roh padanya. Sehingga tidak memerlukan adanya pencabutan roh itu juga. Ada pendapat yang kayak gitu, ya. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat lagi. Ada juga yang berpendapat juga, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat ini bahwa roh itu dimasukkan kembali ke dalam jasadnya di waktu masuk ke dalam liang kubur tersebut. Ya. Sebagian di dunia lain dia duduk dan ditanyakan dengan pertanyaan kuburnya. Seperti halnya kita hidup di dunia ini. Begitu mati, pendapat ini, rohnya kembalikan lagi. Nah, dia mempunyai kehidupan seperti halnya di dunia ini tersebut. Tapi tidak seperti di dunia ini, ya, maksudnya. Ya, di situ pendapat ini. Sedangkan lagi yang berpendapat juga kila itu bahwa pertanyaan itu pada roh, bukan jasad. Ada yang mengatakan dibantah, yakunu so'alu lima ruhu dunal jasad, bukan rohnya tapi jasadnya. Wa qala ba'dum yadkhulu ruh fi jasadi ila sadri. Ada juga ulama lain yang mengatakan bahwa roh itu masuk jasadnya sebatas dadahnya saja. Begitu dimasukkan hanya
rohnya terus sebatas dadanya saja, jadi tidak sampai ke bawah. Itu pendapat beliau-beliau tersebut. Ada juga yang mengatakan akharunya yakunu baina jasadi wa kafihi wa kafatihi. Ada juga yang mengatakan roh itu dikembalikan kepada jasadnya, di antara jasad dan kain kafannya. Ya. Wa fi kulli dzalika qad ja'atil asar. Begitu juga datangnya itu asar atau menurut keterangan-keterangan semua pendapat itu. Ya. Menerangkan beberapa asar atau pendapat-pendapat ya. Hadis-hadis yang mengenai semuanya pendapat itu. Sedang pendapat yang sahih menurut ahli ilmu ialah ya, menurut ahli ilmu wa qala al-akhra yakunu baina jasadi wa qala dzalika ya. Wa sahih inda ahli ilmi ayyukaribul abdu adabil qabri wa ni'matihi wa na'imihi wa la yasalu bikafatihi. Ya. Ada yang pendapat yang sahih ialah harus harus yakin adanya siksa kubur, harus yakin adanya siksa kubur dan kenikmatannya, tidak perlu mempermasalahkan bagaimana caranya roh itu, caranya Allah Ta'ala itu menyiksa itu bagaimana. Yang penting kita beri keyakinan bahwa siksa kubur itu ada. Pertanyaan malaikat mungkar nakir itu pasti, ya. Kebangkitan di alam kubur itu pasti, gitu, Pak. Jadi kita harus meyakini hal semacam itu, sedemikian itu, tidak perlu kita mengungkit-ungkit membicarakan tentang masalah ihwal, bagaimana roh itu disiksa, bagaimana jasad itu bagaimana Allah Ta'ala itu menyiksa itu dan lain sebagainya. Tidak perlu kita ungkapkan omong-omongan yang sedemikian itu, karena mereka itu mempunyai asar sendiri-sendiri, hadisnya masing-masing, pendapat-pendapat masing-masing, hujah masing-masing. Jadi ya gitu. Cari asarah al-aqaid secara ringkas. Abu Bakar radhiyallahu an pernah ditanya tentang ruh-ruh ketika keluar dari jasadnya, kemanakah roh-roh itu pergi? Dia menjawab pada 7 tempat. Nih. Ya. Jadi pernah juga Abu Bakar itu ditanya itu. Ya, misalnya itu. Soalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, aniruh hina takhruju minal ajsadi aina tadhabu. Abu Bakar pernah ditanya, Abu Bakar, kamu tahu enggak tentang orang meninggal dunia? Orang meninggal dunia itu rohnya itu pergi kemana? Meninggalkan jasad itu rohnya itu pergi kemana? Kata Abu Bakar, ini Abu Bakar nih yang ditanyain. Fi sabati mawadi'a. Abu Bakar tersebut, ya enggak? Abu Bakar tersebut menjawab, roh itu dicabut itu ada 7 tempat, kata beliau tersebut ada 7 tempat yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui ada 7 tempat. Kata Abu Bakar, roh begitu orang meninggal dunia itu ditaruhkan masing-masing ada 7 tempat. Ya 7 tempat tersebut itu dihuni roh-roh masing-masing itu. Tidak semuanya serta-merta rohnya itu dikumpulkan satu blok itu. Nah. Jadi masing-masing ada 7 tempat tersebut. Ya, 7 tempat. Amma ruhul anbiya, kata beliau, amma ruhul anbiya wal mursalin famukir ruha jannatu adn. Ya. Adapun rohnya para anbiya, para nabi dan utusan Allah Ta'ala itu famukir ruha, tempat menetapkan. Famukir ruh itu tempat menetap, di mana roh-roh itu ditempatkannya, ditaruhkannya tadi. Ya, tempat menetapnya tersebut di mana? Jannatu adn. Ya, surga Aden. Rohnya para anbiya, para mursalin itu ditempatkan di surga Aden. Ya, di surga Aden. Wa amma arwahul ulama,
Famukirruha jannatul firdaus. Adapun roh-rohnya para ulama tempatnya ya ditempatkan di surga firdaus. Ya, rohnya para alim ulama ditempatkan di surga firdaus. Menurut pendapat Abu Bakar Siddiq. Wa amma arwahu sa'adah famukirruha jannatu ailiyin. Adapun arwah-arwahnya atau roh-rohnya orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung berarti orang yang selamat, orang-orang yang beruntung ya. Dari golongan siapa saja, ya. Famukirruha tempat kembalinya atau tempat penetapannya, tempatnya jannatu iliyin. Surga iliyin. Ya, surga iliyin yang ketiga. Wa amma arwahul syuhada fatatiru mislat tuyuri fil jannati haitsu sya'at. Nah ini lain lagi nih. Wa amma arwahul syuhada adapun arwah-arwahnya para syuhada orang yang mati syahid fatatiru mislu tuyuri maka roh-rohnya tersebut itu berterbangan seperti layaknya burung yang berterbangan di surga. Haitsu jannah haitsu sa'at haitsu sya'at. Kemana dia itu mau masuk surga terserah. Itu rohnya para orang yang mati syahid. Jadi rohnya pada berterbangan ke surga mana saja, kemana dia itu bertempat. Terserah dia mau bertempat surga mana. Itu milih, suruh milih sendiri. Rohnya orang yang mati syahid. Maka tidak heran para sahabat begitu disuruh perang, maju perang, berjuang, semangatnya luar biasa. Harapannya kayak gini, luar biasa itu para sahabat. Ya, kita jangan pantang menyerah ya, perjuangan itu tidak perjuangan fisik juga, mental kita, ekonomi kita, ya enggak, skill kita, ya macam-macam kita itu. Nah, berjuang kita ya khususnya itu melawan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gitu ya. Wa amma arwahul mu'minin al mudnibi nafatakunu mu'allaqatun fil hawa la fil ardi wala fis sama ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Adapun arwahnya orang-orang mukmin yang berdosa. Nah ini. Arwah-arwahnya orang mukmin yang berdosa, ya, mereka itu digantungkan di hawa, di awang-awang. Di awang. La fis sama wala fil ardi wala fis sama. Tidak di bumi juga tidak di langit hingga sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang-orang mukmin yang berdosa rohnya itu digantungkan antara langit dan bumi, bumi dan langit, ya, sampai hingga hari kiamat, sampai hari keputusan Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan suatu masalahnya, ya, di situ. Wa amal arwahu ini di sini. Wa amal arwahu wa auladil mu'minina fatakunu fi jabalil misik. Adapun rohnya orang-orang, anak-anaknya orang-orang mukmin, anak-anaknya yang belum balik nih, masih kecil, ya, masih belum balik tersebut, ya, rohnya mereka tersebut, ya, dah, fi jabalin di atas gunung yang terdapat di dalam surga, min jabali miski. Gunung di situ, gunung memang terdapat di situ, gunung-gunung itu memang khusus untuk anak-anak, tapi yang terbuat dari minyak misik yang harumnya luar biasa. Jadi nanti kelak anak-anak tersebut akan menggiring, akan memberi syafaat kepada orang tuanya, mencari orang tuanya. Nah, mencari orang tua itu, orang tuaku itu, nah, ini akan diselamatkan. Maka beruntung sekali bagi orang-orang yang ditinggalkan anaknya dari masih kecil, belum balik tapi sabar, ya, sabar itu.
Di situ. Ya, sebelum meninggal dikekahi dulu kalau bisa, ya. Sabar, teguh, doakan. Ini anak-anak tersebut ini akan memberi syafaat, akan memberi pertolongan. Di mana orang tua tersebut sangat memerlukan pertolongan tersebut, ya. Jadi atas gunung misik. Wa amma arwahul kafirina fatakunu fi sijjin yu'adzibuna ma'a ajsadihim ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim. Masyaallah. Wa amal arwahul kafirin, adapun arwahnya, roh-rohnya orang kafir, fatakunu fi sijjin, dia bertempat di neraka sijjin. Ya, di neraka sijjin. Yu'adzibu ma'a jasadihim ila yaumil qiyamah, disiksa rohnya dengan jasadnya sampai hari kiamat. Hari kiamat belum disiksa lagi setelah hari kiamat. Masya Allah, masuk ke dalam neraka siksa lagi. Ya, rohnya orang yang kafir, ingkar dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah dan kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, ya, aturan-aturan Al-Quran, dimanipulasi, diputar balikkan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang membohongi ini kayak gitu, ya. Jadi Allah Ta'ala tetapkan mereka di dalam neraka sijjin. Kitabul karim, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kalla innal kitaba fujjara lafi sijjin. Ya, jangan begitu. Ya. Inna kitabal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya buku catatan orang yang fujar, orang yang durhaka, ya, orang yang ingkar itu lafi sijjin, sungguh tetap di dalam neraka sijjin. Neraka sijjin itu apa? Kitabum marqum. Ya. Yaitu buku catatan amal liyahnya, amal perbuatannya. Ya. Buku catatan amal perbuatannya orang-orang yang kafir ingkar. Makanya dikatakan wailul likullil mukadzibin, celaka besar neraka bagi orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, suka berbohong, membohongi, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Jadi sijjin itu kitab buku catatan amaliyahnya orang-orang kafir. Ditaruhkan di neraka sijjin, Masya Allah. Disiksa hingga sampai hari kiamat. Roh dan jasadnya ditaruhkan di situ. Ya, ini menurut pendapat Abu Bakar Siddiq. Nah, ya. Kalau kira-kira kalau Abu Bakar Siddiq, ya, yang di sini tidak tertera di dalam di hadisnya, di fatwahnya itu qala Rasulullah. Kira-kira Abu Bakar Siddiq kayak gini membicarakan tentang kayak ini, kira-kira bid'ah enggak? Ya? Karena kan setiap sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah SAW itu bid'ah. Itu kan menurut kaum Wahabi. Ya tidak? Menurut itu, ya tidak? Lalu Rasulullah SAW mengingkari tidak hal semacam ini? Kenyataannya tidak mengingkarinya. Ya. Karena Abu Bakar Siddiq termasuk, ya tidak, sahabat paling alim itu. Paling alim itu, sahabat paling alim itu Abu Bakar Siddiq. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Dan itu ada dasarnya, yaitu di dalam Al-Quran tersebut. Ya, surat Al-Mutaffifin ini. Ya. Surat Al-Mutaffifin ayat 7 tidak salah ini nih. Sampai jawabannya wailul likulil mukadzibin, ya. Itu sampai di sini. Terus wallahu a'lamu bihaqqi qati.
Wa wallahu a'lamu bihaqiqatil kuf'i. Ya. Wal misali la tu'akhiduna la bijirmina ya dal jalali wal ikram. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ini semuanya pendapat, silakan saja. Kalau masalah roh, masalah penyiksaan itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, mau membunuh seseorang suruh membunuh. Apa sahabat mau membunuh? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ya Rasulullah, ani roh, masalah roh gimana betul ya? Ar-roh min amrillah. Kalau urusan roh urusannya Allah Ta'ala. Aku tidak mampu untuk mendeteksi masalah roh. Itu masalah yang tahu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka para ulama, para sahabat berbeda pendapat mengutarakan semuanya pendapatnya? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya? Tidak. Ya, mereka saling bersatu padu kok, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai. Ya, semuanya itu tidak saling gontok-gontokan, saling menghargai, saling menghormati. Terus seandainya akhir zaman umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak saling menghormati pendapat orang lain, itu alangkah bagusnya bersatu padu umat Muslim tersebut kuat itu. Jangan gontok-gontokan, jangan. Hati memang pendapat itu ya udah ada dasar sendiri dah hati. Kalau menurut pendapat saya begini, enggak usah kita saling menyalahkannya. Ini kadang-kadang kalau sudah kita punya pendapat, kadang-kadang kita itu mengekstrimkan orang, kadang-kadang menyalahkan orang. Pendapatku yang benar, paling benar. Ya, di situ. Jadi kalau masalah itu, masalah roh tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui hal-hal yang sebenarnya. Ya, hal sebenarnya baginya segala puji dalam segala perkataan selain kekufuran dan kesesatan. Baginya tersebut, ya. Salam. Maka hendaknya kamu mengikuti segala perintahnya. Dia Maha Suci, ya, dari segala bentuk, ya, persamaan dan keserupaan. Kufuan itu persamaan, misal itu persamaan dan keserupaan. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa diserupakan, ya, masalah-masalah hal semacam kayak itu. La tu'akhidna bijirmina ya dal jalali wal ikram. Ini sebenarnya lafaz ini menyimpan kaum doa. Apa lafaz doa? Sebenarnya Allahumma la tu'akhidna bijirmina ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, la tu'akhidna, janganlah kamu mengambil, atau ya, jangan kamu mengambil. Nah, membangkitkan. Janganlah kamu memanggil. Dikatakan bahwa semuanya makhluk itu telah mengingkari, ya. Jangan kamu mengambil, ya Allah, ya, mengambil atau menyiksa. Jangan kamu menyiksa kami, ya Allah. Jangan kamu menyiksa kami, ya Allah. La tu'akhidna. Bimana mengapa menyiksa? Bijirmina, dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kekhilafan kami. Ya dal jalali wal ikram, zat yang maha mulia dan agung tersebut. Ini boleh dibaca, diamalkan. Allahumma la tu'akhidna bijirmina ya dal jalali wal ikram, gitu. Ya Allah, janganlah kamu menyiksa dengan kesalahanku, ya Allah. Ya dal jalali wal ikram, zat yang maha mulia dan maha agung. Wa qad qila al khalaqu idza nasyuru minal kuburi yakifuna wa kuufan alal mudi'i muwadi, ya, alal muwadi'i allati nusyira min yaumal qiyamah arba'ina sana. Masyaallah. Ya. Wakila sungguh dikatakan al khalaiqu idza nasyaru minal kuburi, makhluk terkala manusia maupun jin terkala meninggal dunia dibangkitkan dari kuburnya, meninggal dunia terus dibangkitkan
dari kuburnya. Yakifuna wa kukufan alal mudi'i. Dia mereka tersebut itu berdiri tegak, berdiri lurus, berdiri di atas kuburnya masing-masing, di atas tempatnya. Di atas tempatnya itu. Alladzina syira minha, yang mana dia itu dibangkitkan, disitulah dia itu berdiri. Minha yaumal qiyamati, hingga sampai hari kiamat, arba'ina sanatan, sampai 40 tahun. Begitu dibangkitan, misalnya begitu dibangkitan berdiri nih. Sampai 40 tahun di kuburnya itu. Bangkit dari kubur. Sampai 40 tahun. Ya. Hingga sampai 40 tahun apa? Makan minum enggak? Enggak. Ya. La yakuluna wa la yashrabuna wa la yajlisuna wa la yatakallamuna qila ya Rasulullah summa ta'rifu ummataka yaumaddin, katanya. Tidak makan, tidak minum, tidak duduk, tidak berbicara. Tidak makan, tidak minum, tidak duduk, juga tidak berbicara. Diam enggak selama 40 tahun, Masya Allah. Begitu dibangkitkan dari kuburnya tersebut, berdiri di situ selama 40 tahun menunggu ketentuan. Tidak makan, tidak duduk, tidak tidur. Nah, berdiri terus, Masya Allah. Coba kita bayangkan. Begitu capeknya, begitu nganunya. Menunggu sampai ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah datang tersebut. Ya, wala yatakalam itu sampai hingga hari kiamat. Qila ya Rasulullah, summa ta'rifu ummataka yaumaddin. Ya, dikatakan lagi, bagaimana ya Rasulullah kamu mengetahui tentang mengenali umatmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Kalau begitu gimana caranya engkau mengenali umatmu ya Rasulullah? Katanya itu. Nah, kalau duduk terus kan tidak berjalan bagaimana? Ya, bagaimana Anda bisa mengenali umat Anda ya Rasulullah? Ini. Qala, kata Rasulullah, inna ummati yaumal qiyamah, ya, hurri muajjaluna min asaril wudu'. Inna ummati yaumal qiyamah hurrun muajjalina min asaril wudu'. Ya, inna ummati yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku pada hari kiamat itu hurrun muhajjali min asaril wudu'. Ya, memancarkan sinar daerah bekas wudunya. Nah, orang yang wudu ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Ini sinar-sinarnya wudu ini. Anggota wudu tersebut itu mengeluarkan sinar semuanya. Mukanya, ya, kupingnya, tangannya, kakinya, itu semuanya mengeluarkan. Jadi itu mudah sekali dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu umatku. Masya Allah. Menunggu sampai 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat ini bukan 40 tahun dunia. Menunggu, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, berdiri terus, tidak berbicara. Hanya menunggu. Masya Allah. Ya. Disitulah beratnya itu. Beratnya kita itu bangkit dari kubur hingga sampai menuju alam-alam yang akhirnya, yang lainnya tersebut. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis atau dalam asar tersebut. Ada disebutkan dalam asar, dalam hadis tersebut. Wa fil khabari, disebutkan dari hadis, idza kana yaumal qiyamah fa'asallahu khalaika min kuburihim fata'ti malaikati ila rasi kuburil mu'minin fayamsahuna ru'usahum minaturabi wa yungsiruna turaba anhum ila maudi'a sujudihim fatamisul malaikah tilkal muwadi'u falayuthabu minha fayunadil munada ya malaikati laisa dzalika sawaba kuburihim innama huwa turabu muharibihim
da'u ma alaihim hatta ya'buruna sirata wa yadkhuluna al-jannata hatta idza kunna in kunna hatta in kulli man yanzuru ilaihim ya'lamu annahum khodami wa ibadi. Masyaallah. Ya. Disebutkan dalam hadis apabila hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semuanya makhluk dari kuburnya. Mereka masing-masing dibangkitkan dari kuburnya masing-masing semuanya. Berdiri. Lalu datanglah para malaikat tersebut di atas kubur mereka masing-masing. Orang-orang mukmin dan mengusap kepalanya. Di atas kubur orang mukmin, diusap kepalanya oleh malaikat. Ya. Kan berdebu semuanya. Di atas kubur kan begitu dibangkitkan berdebu semuanya, berkelopotan semuanya. Ya. Nah, udah lama sekali kan jasadnya dibangkitkannya. Itu ya di atas kuburnya orang mukmin tersebut diusap oleh malaikat itu. Ya, dari debu-debunya itu. Maka debu-debu yang menempel menjadi berguguran dari mereka kecuali tempat sujud mereka. Kecuali tempat sujud nih diusap itu tidak bakalan keluar, tidak bakalan hilang-hilang. Mereka mengusap tempat sujud itu, tetapi debunya itu bekasnya atau debunya atau bekas-bekas yang hitam tersebut itu semuanya itu di keningnya itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Nah, ini kalau ada penafsiran, ada yang mengatakan min asari sujud itu kadang-kala bekas keningnya, ada kalanya. Ada yang mengatakan sebagian bekas keningnya. Tapi ada yang berpendapat juga min asari sujud tersebut itu begitu orang sholat itu mengimplementasikannya sholat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah mengatakan min asari sujudnya. Kalau orang itu bekas sujud, bekas penghadap kepada Allah Ta'ala, maka dia itu perbuatannya baik. Introspeksi diri. Tapi ada yang mengatakan berpendapat min asari sujud ini ada, makanya ada orang itu kadang-kadang sini keningnya itu hitam-hitam, digosok-gosokkan gitu ya. Itu pendapat kita. Baru kita menghargai sesamanya, sama-sama gitu. Kita itu sujud sama kok menghadap ke kiblat. Ya, masjidnya juga sama, Kak. Ya enggak? Bacaannya juga sama, ya. Jadi itu dari debu-debu yang ada menempel di bekas-bekas sujud itu tidak bisa dihilangi oleh para malaikat. Lalu ada seruan yang menyerukan, "Wahai malaikat-malaikatku, bukanlah debu itu ya enggak, debu kuburan. Tetapi debu itu adalah bekas ibadah sujud mereka." Ya, itu bukan debu dari kotoran kuburan tersebut, tanah kuburan, tapi merupakan debu karena kita itu sering sujud jadi debunya melekat. Kalau dulu kan di padang pasir itu kan sujudnya berarti pakai kan debunya melekat. Sekarang sudah banyak sajadah. Sikit. Ya enggak, ada debu dibersihkan. Sebenarnya itu saksi itu sebenarnya. Debu-debu yang melekat menempel kita di sini itu sebenarnya saksi itu. Ini nanti dihapus oleh malaikat itu tidak bisa hilang-hilang sebagai tanda bahwa mereka tersebut itu bekas sujudnya itu di sini. Ada debu bekas pengabdiannya itu. Sehingga mereka melewati akhiratnya. Bekas sujudnya mereka membiarkanlah apa yang ada pada mereka sehingga sampailah melewati Shiratal Mustaqim lalu masuk surga dan dimasukkan ke dalam surga. Agar semua orang tersebut, yang maksudnya gimana? Agar semua orang itu pada hari akhirat itu memandang mereka mengetahui bahwa mereka itulah adalah para pengabdi Allah Subhanahu wa taala dan ahli-ahli ibadahku. Jadi ini pengabdi ini Allah taala ini. Ini yang ibadahku ini pengabdi ini. Ya, jadi di sini mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari segala ini. Intinya bahwa setiap amalia kita itu disaksikan oleh para malaikat. Tempat sujud kita itu sebagai pensaksian. Debu yang menempel di kening kita, debu yang menempel di telapak tangan kita, ya enggak, itu nanti akan menjadikan suatu saksi. Ini akan dihapus oleh malaikat, tapi malaikat tidak bisa menghapusnya. Ini akan memancarkan sinar kewuduan, sinar cahaya semuanya yang meneranginya itu. Hari kiamat itu sangat gelap gulita. Inilah yang bisa meneranginya. Mudah-mudahan kita itu bisa mengambil hikmahnya, mengambil kemanfaatannya dari cerita tersebut. Ini masih banyak ya, ini masih banyak masalah cerita
masalah ruh yang berkaitan dengan ruh tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebenaran, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah, berbagai macam fitnah dunia maupun akhirat. Selamatkan dunia akhiratnya kita, Allah. Berkah kehidupannya, panjang umurnya, berkah pencariannya, lancar usahanya, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi'in amau yikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jaladika adim sultadik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'a wal nafat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'na biha indakal darajat wa tubalna biha salat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa rahmata arja'i atina mahabbatika wa ma'rifatika. Allahumma ya muyassir lana fi umri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqalliban qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihissalam. Wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina 'anil nas. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatina dama innaka sami'ud du'a. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kasiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyada'id al mihanal fitana al amrat asman la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshif 'anna minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyada'id al mihanal fitana al amrat asman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi washabihi barik wasallam. Da'wahum fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.